Halo Sobat Stik, kembali lagi di sini di Podcast Statistika. Nah, di sini aku Ajis bersama dengan Aku Cakra. di sini kita Cakra baru ya? Iya, baru nih masuk nih podcast statistika. Aku juga baru di sini lagi. Tentunya di sini kita nggak cuma berdua ya, Cak ya? Jelas dong, masa kita di sini berdua doang? Ya, di sini kita ditemani oleh narasumber kita yang dimana ada Dua orang cakep-cakep Iya. nih dari Iya. Himasta. Bisa kenalan dulu ini nah sama siapa kita? Halo, aku Farel dari Statistika 22. Kalau aku Iqbal dari Statistika 22. mungkin bisa disebutin dong dari bidang apa dan juga memegang proker atau agenda apa di Himasta itu? Oke, jadi di Himasta ini aku dari bidang Kesmasos, aku megang agenda Sahabat Kesma. Jadi Sahabat Kesma tuh yang info beasiswa, loker, gitu-gitu aku yang ngejalanin. Nah, kalau aku di Himasta tahun ini kebetulan di tim penjamin mutu organisasi megang upgrading. Nah, upgrading itu kayak internal, ngejaga internalnya dari Himasta itu sendiri. Jadi udah dibilang ya kalian dari staff Himasta terus megang proker apa? Boleh dijelasin lebih detail nggak kemarin kalian dalam megang proker itu gimana sih keberjalanan prokernya? Kebetulan broker agenda, kalau dibilang agenda kan jalan terus ya, Cak ya. Iya. Jadi dalam seminggu ya kayak kalau aku ngedit postingan, aku ngejar komen info-info gitu. Jadi bisa dibilang lumayan sibuk gitu. Tapi overall seru sih Sahabat Kesma. Nah, kalau dari aku sendiri kebetulan pegang proker upgrading. Nah, di upgrading ini aku 1 bulan sekali. Nah, kebetulan di keperjalanan Himasta tahun ini aku megang upgrading banyak 4 kali. Nah, itu dari upgrading pertama sampai upgrading keempat tuh isinya full buat bonding angkatan, buat bonding Himasta itu sendiri. Dari isinya game-game, jadi pasti seru banget. Nah, kalian itu ngerasa nggak sih proker atau agenda yang kalian bawakan itu sesuai dengan passion kalian gitu? Kalau dibilang passion, mungkin passion ya karena aku suka membantu orang. Enggak, maksudnya kan masuk ke dunia baru juga, kayak aku harus ngedit postingan walaupun itu udah dibantu sama Metinfo juga, tapi kayak kadang dalam seminggu itu harus ngedit banyak postingan. Tapi kalau ditanyain sesuai sama passion atau enggak, bisa dibilang enggak terlalu sih, tapi enjoy aja ngejalaninnya. Kalau dari aku sendiri sih passion kayak passion sih, jadinya cuma kegiatan buat bikin bonding acara main-main di staff Himasta itu sendiri. Nah, jadinya tuh kayak ya udahlah kita ngejalanin upgrading ini dengan konsep-konsepan yang berbagai macam walaupun nanti sibuk nyari konsepannya. Oke, di sini mungkin aku mau ngasih suatu point of view juga dari aku yang studi banding kan ya. Dimana studi banding ini kita bertemu dengan himpunan lain gitu ya. Sebenarnya itu sesuai dengan passion aku yang kita tuh ketemu komunikasi sama orang-orang yang aku suka banget kalau kita ketemu orang dan ngobrol segala macamnya sama organisasi lain itu, Cak. Oke, lanjut lagi nih mungkin nanya lagi ke Farel sama Ikhwan. Apa tuh, Selama Cak? keberjalanan agenda sama proker kalian kemarin, suka dukanya apa sih? Suka duka. Sukanya dalam ngejalanin agenda aku bisa membantu orang dengan informasi yang telah aku bikin, telah aku jargonkan. Dukanya bisa dibilang kan karena kita masih kuliahan ya, jadi mungkin harus nyimbangin juga akademiknya. Nah kadang ada beberapa waktu misal kita mau ngerjain tugas atau mungkin mau refreshing juga harus ngerjain tugas ini dulu nih, ngerjain tugas Kesmasos dulu kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri sukanya yang pasti pas kita ngejalanin upgrading itu sendiri, ngelihat teman-teman kita mainnya asik, ketawa-ketawa, sering ngobrol satu sama lain, terus ngejalanin main-main di upgradingnya itu seru-seruan gitu. Nah, kalau di dukanya sendiri ya mungkin kita nyari konsepan yang harus berbeda dari tiap upgradingnya. Terus juga kita bakal mikirin waktu yang pas buat ngejalanin upgradingnya, kan mungkin dari setiap staff itu waktunya bakalan beda-beda kan, nggak harus sama. Jadinya kita harus benar-benar waktu yang pas itu kira-kira kapan gitu sih. Nah, kalau suka dukanya dari proker yang aku bawain itu, ini sedikit cerita juga ya mungkin ya. Itu susahnya itu nyari parkiran itu. Karena waktu saat itu kan waktu hari H-nya aja tuh paginya tuh kita tuh anak-anak PR tuh harus ngurusin happy graduation, terus juga sorenya kita itu anak dua-dua itu ada responsi analisis regresi. Nah, itu yang bikin aku itu sebagai PJ-nya itu merasa kayak bebannya tuh berat banget di saat hari H itu. Sukanya? Hah? Sukanya apa nih? Hah? Kayaknya tadi ceritanya duka doang guys. Sukanya kita bisa jalan-jalan, kita bisa karaokean di bis Yoi. tuh kan, semuanya megang mic bisa tuh.
Oke, lanjut lagi. Buat mungkin tanya ke Ajis dulu nih, tadi abis megang Proker Stuban. Sebelum masuk di Himasta kan ini nih, ada yang mau dicapai nih dari Himasta. Terus selama keberjalanan habis megang Stuban, dapat nggak sih sesuatu dari Stuban itu yang mau dicapai tadi sebelumnya? Goals aku masuk Himasta itu yang paling pertama itu ya, yang pertama itu pasti channel, relasi gitu. Makanya aku masuk public relation, nah dimana setelah menjalankan Stuban ini aku dapat banyak banget relasi-relasi dari himpunan-himpunan lain maupun dari univ-univ lain gitu, Cak. Itu aku udah dapat banyak banget relasi-relasi yang kemungkinan bakal dibutuhin di masa depan nanti. Oke, bener banget. Berarti sesuai banget nih sama apa yang ingin dicapai Ajis, terus lewat Stuban dapat dong apa yang ingin dicapai. Terus kalau dari Iwan sama Farel sebelum masuk di Himasta sebenarnya tujuannya apa, goalsnya apa, terus selama keberjalanan prokernya dapat nggak sih kalian itu? Kalau aku jujur aja Cak, SMA tuh nggak ikut organisasi, jadinya pengen ngerasain gimana ya kalau kuliah nanti ikut organisasi. Jadi coba-coba join Hima, join BIOS. Nah pas udah join, aku juga ngejalanin seneng karena dapat teman-teman yang banyak kan, dapat channel juga kayak Aji bilang tadi, dapat relasi juga. Kan kayak gitu sih, dari yang aku dapetin, aku dapat channel dari cutting-cuttingnya baik, cutting-cuttingnya insightful banget kayak gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin sama kayak Farel sih. Di SMA tuh nggak pernah ikut organisasi apapun. Jadinya pas kita join di Himasta tuh kayak kita tuh targetin mau punya banyak teman, terus bisa ngomong juga di depan banyak orang, terus juga kita bisa beraktif di kegiatan yang ada di Himasta. Jadinya dapat output dari itu semua. Oke. Ini aku pengen nambahin juga, kita tuh di Himasta tuh pasti dapat yang namanya manajemen waktu di situ. Karena kita kan udah organisasi, terus juga ada kuliah dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, dimana di hal tersebut itu menuntut kita itu untuk bisa memanajemen waktu dengan bagus, dengan baik gitu. Nah, hasilnya adalah seperti saat ini. Apa saat ini apa hasilnya? Saat ini apa? Manajemen waktunya bagus, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Nah, kalau dari kalian sendiri nih sama Caka juga mungkin bisa ya. Apa yang kalian itu belum dapat di Himasta sama satu kepengurusan ini, atau yang merasa kurang puas gitu di Himasta sama satu kepengurusan ini? Dari aku dulu. Boleh, dari Farel dulu aja. Nah, jadi gini Jis, kan nggak megang proker, megang agenda. Nah, aku tuh pengen nyoba mimpin sebuah proker kayak gitu. Kalau agenda kan aku cuman ngerjain sesuatu, selesai gitu. Jadi pengen mencoba memimpin sesuatu gitu, kayak proyek proker gitu. Udah. Kalau dari aku sendiri sih, mungkin semua yang pengen didapetin udah ada. Jadi kemungkinan besar yang nggak didapetin tuh nggak ada. Ya, berjalan aja sih kayak air mengalir. Mengalir di mana? Berarti udah cinta banget ya sama Pemo. Cinta banget sama PMO tuh kok? Iya. Enggak. Wan. Kalau cinta banget tuh enggak. Udah Cinta kayak- PMO-nya atau cinta di dalam PMO ya? Waduh, bukan oh, cinta di tim PMO-nya. Aduh. Jangan bang. Tadi Farel katanya pengen megang sesuatu nih. Keren ya. Banyak nih opsi-opsi nih yang bisa dipegang oleh Farel untuk Apa kedepannya. aja? Contohnya. Apa Jis maksudnya opsi? Maksudnya opsi apa tuh? Ada dokter data. Kali pegang langsung pegang yang gede. Maksudnya kan nggak apa yang nggak didapetin. Nah, pengennya mencoba mengkoordinir kayak suatu proker kayak atau apa gitu. Tahun depan ada tahun depan. Dokter data tuh bisa. Aduh, terlalu berat Jis itu. Kan megang proker itu Rel. Iya, kan sesuai dengan tujuan Pak. Prokernya proker utama. Sekalian yang gede langsung. Sekali. Atau- langsung gede. Atau mau apa lagi megang apa lagi kira-kira? Megang inventaris. Ya, megang Nah, inventaris. cuma punya Agenda. sekretaris aja. Banyak pemikat. Iya. Nanti katanya juga Farel mau nambahin inventaris katanya. Apa tuh Real mau dimasukin inventaris ya? Dengar-dengar sih gitu mau nambahin inventaris di Masta. Enggak ya guys, jadi mobilku Coba klarifikasi Iya, dulu. klarifikasi ya, dulu. jadi klarifikasi, jadi mobilku ini dipakai terus buat kegiatan Hima. Jadinya tahun depan nggak bisa di. Oh gitu Rel. Lu bayangin mobilku jadi inventaris. Itu kan menambah ini kan ekonominya Himasta kan. Daya gedor. Iya, daya gedor Himasta loh itu nanti. Ya masalahnya mobilnya satu doang nih, masa jadi inventaris.
Nah, kalau dari Farel sama Ikhwan ini kan di bidang sama timnya itu kan ada proker-proker lainnya, proker agenda lainnya. Nah, bisa diceritain dong yang sekiranya seru-seru gitu. Kalau dari aku, jujur yang paling seru biasanya proker dari sosial. Karena kan itu kita berhubungan dengan kemarin SBS tuh kita ke panti, kita main sama anak-anak di panti, terus acaranya juga kita bikin seru, ada game-gamesnya, ada kayak edukasi-edukasinya kayak gitu. Terus Dondar kemarin juga aku ngerasa Dondar prokernya paling seru lah menurut aku karena alurnya jelas, terus aku juga ngelihat ikutin jadi bagian proker tuh kayak seru aja gitu rasanya. Donar juga tau? Enggak. Aku Dondar. Ngomong seru tapi nggak ikut Dondar. Iya, Ini tahun depan. Oke, ditunggu. Tunggu ya. Dari Farel Ikhwan Cakra nih, acara apa sih di Himasta Gelora Abdi Praja itu yang menurut kalian tuh paling wow gitu, paling wah banget gitu yang kalian rasakan gitu? Kalian bisa jawab? Kalau dari aku mungkin Stuban kemarin tuh seru banget, kayak kita di bis nyanyi, kita di bis ngobrol-ngobrol ya walaupun gak jelas gitu ya. Terus ketemu anak-anak Bandung, anak-anak Unpad, itu dapat insight baru. Kalau dari aku sendiri mungkin yang paling berkesan tuh dokter data. Wes, Karena itu kan besar banget kan, besar banget. Dokter di finalnya juga kan kebetulan nyelenggarainnya offline dari berbagai peserta yang final kan juga pada datang tuh ke Undip, ke FSM, lomba di sana. Kan kebetulan aku juga megang acara di dokter data. Jadi kayak tahu nih, wah seru banget nih kayaknya dokter data, apalagi di finalnya datang semua. iya. Apalagi tahun depan megang ya. Boleh sih. Tahun depan yang megang. Enggak ada. Nah, kalau dari aku sendiri sih, meskipun nggak ditanyain ya, tapi aku pengen cerita aja ya. Aku ceritanya menurut aku yang paling seru tuh di mana itu ada PORS ya. PORS itu kan yang itu sebagai wadah untuk angkatan tuh silaturahmi gitu dari masing-masing angkatan. Kayak kita bisa ketemu anak statistika 2019 plus, ketemu statistika 2020, ketemu statistika 2021 dan statistika 2023 yang dimana kita saling lomba di berbagai cabang gitu kan, ada futsal, basket, terus juga badminton, ada e-sportnya juga, ada masak-masak dan fun games yang dimana itu mengeratkan kita sebagai statistika Undip gitu. Angkatan duduk kemarin juara berapa ya? Angkatan duduk Ya, begitu. ya, yang penting juara 3 lah. Masih podium. Ya basket juga juara 3 kita guys. Iya, basket juga juara 3. Mana juara 3-nya ini banget ya? Perjuangan banget Iya, itu. perjuangan banget. Kerja keras banget. Kerja keras banget tuh juara 3 kita tuh. Futsalnya juara 2 kan. Di final kalah. Terus di FIFA tuh, singkat aku tuh FIFA kayaknya angkatan 22 tuh udah ada yang pede banget gitu. Di FIFA. Ternyata pas main kalah 5-0 gitu. Siapa tuh kira-kira Ji? Waduh, siapa tuh kira-kira? Aduh, siapa itu? Nggak kenal itu. Aduh, abu-abu. Emang 21 itu udah kastanya udah beda sih. Emang main setiap hari kayaknya. Kayak gitu, jadi lebih jago. Nah, mungkin itu tadi ngobrol-ngobrol kita ya, kita udah ngebahas tentang proker yang dipegang, bidang dan tim dari mana, terus juga goals apa yang sebelum masuk Himasta tuh udah tercapai apa belum, dan juga acara-acara yang diikutin di Himasta, tuh proker agenda di bidang dan juga timnya yang dibawain, terus ada apa lagi Cak tadi kita ngobrol? Ya, pengalaman dari Farel, dari Ikhwan, mereka selama 1 tahun di bidangnya mereka bagaimana, proker-proker mereka bagaimana, sampai di proker paling berkesan buat mereka yang tentunya banyak banget cerita dari mereka terkait proker-proker yang paling berkesan itu tadi. Nah, maka dari itu untuk anak-anak statistika 2023 jangan lupa untuk join Himasta 2024. Kita tunggu kedatangan Iya. kalian di Himasta 2024. Emang siapa sih kakaknya 2024? Gimana nih? Alah. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih kepada Farel dan juga Ikhwan yang sudah mengisi hari sore ini di podcast kita. Aku Cakra, Aku Aziz. pamit dari Podstat Podcast Statistika.